Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai evaluasi UKM Gizi Posyandu Balita di Puskesmas Banjarangkan 1. Puskesmas Banjarangkan 1 merupakan salah satu puskesmas di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, di mana salah satu programnya yaitu program Posyandu Balita. Apa itu Posyandu? Jadi Posyandu merupakan suatu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dibantu oleh petugas kesehatan, guna pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk tujuan program sendiri ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Untuk tujuan umum yaitu menunjang percepatan penurunan AKI, AKB, dan AKBA di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Sementara tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan peran masyarakat, peran lintas sektor, dan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar. Untuk sasaran program yaitu bayi, anak balita usia 1-5 tahun, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan wanita usia subur. Untuk ruang lingkup kegiatannya yaitu ada KIAKB, pelayanan gizi, dan program tambahan. Untuk KIAKB terdiri dari pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, serta untuk penimbangan berat badan bayi dan balita, dan penentuan status tumbuh kembang anak. Sementara untuk pelayanan gizi ada juga pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A dan tablet tambah darah, serta untuk program tambahan lainnya yaitu adanya kerjasama lintas sektor, pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR, serta pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat, dan masalah kesejahteraan sosial. Sumber daya yang diperoleh yaitu sumber daya manusia, terdapat 150 kader posyandu di 30 posyandu balita yang didampingi oleh bidan desa dan petugas puskesmas. Untuk sumber dana diperoleh dari dana bantuan operasional kesehatan, dan sarana dan prasarananya adalah timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, meja dan kursi, serta alat tulis dan buku absensi, serta buku pencatatan. Proses pelaksanaan, posyandu diadakan 1 kali per bulan sesuai kesepakatan desa dan bidan desa. Sebelum hari buka, kader posyandu menyebarluaskan informasi dengan masyarakat serta mempersiapkan tempat, sarana prasarana, dan bahan penyuluhan. Saat posyandu dibuka ada 5 peran kader yaitu pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pencatatan hasil, penyuluhan, dan konseling. Bila ada tersedia tenaga kesehatan maka dapat dilanjutkan pelayanan kesehatan dan KB, dan pelaporan data SKDN dilakukan setelah kegiatan selesai. Untuk pencatatan dan pelaporan, dapat diambil data registernya langsung oleh petugas puskesmas maupun dikirimkan secara daring melalui grup. Untuk petugas puskesmas kemudian akan melaporkan sebagai laporan bulanan dan tahunan untuk mengetahui cakupan dan perencanaan RUK puskesmas di tahun selanjutnya serta pelaporan terhadap kepala puskesmas. Hasil evaluasi program. Jadi pertama adalah yang kita evaluasi adalah input. Dari input yang kita lihat ada proses perencanaan dan pengerjaan sesuai indikator. Di mana di sini sebanyak 30 posyandu memiliki 150 kader. Artinya rata-rata tiap posyandu ada 5 kader dan ini sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan posyandu Kemenkes RI. Untuk dukungan pembiayaan sudah tersedia yaitu dana BOK, sarana dan prasarana sudah tersedia, waktu pelaksanaannya setiap bulan dilakukan di 30 posyandu di Balai Banjar Desa agar mudah terjangkau masyarakat. Lalu untuk evaluasi proses, di sini meliputi semua kegiatan pelayanan terpadu mulai dari persiapan bahan, tempat, dan kelompok sasaran hingga evaluasinya. Kegiatan sudah berjalan sesuai jadwal yaitu 1 kali setiap bulan, partisipasi masyarakat sudah cukup, dan pendataan telah dilaksanakan setiap bulan selama 12 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Yang kita lihat ada output dan outcome. Untuk output, kita dapat melihat dari tabel cakupan DPRS atau cakupan penimbangan balita yang di sini saya tampilkan adalah bulan Januari hingga Juli tahun 2021. Di mana rata-rata yaitu 90,56%. Tandanya ini sudah lebih dari target pemerintah yaitu 85%. Untuk penilaian hasil output lainnya dapat kita lihat dari tabel lainnya yaitu dari cakupan ASI, pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A, pemberian makanan tambahan, perawatan untuk gizi kurang dan gizi baik, gizi buruk, dan juga cakupan KPRS, prevalensi stunting pada balita, dan prevalensi wasting pada balita. Untuk evaluasi outcome dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program secara jangka panjang. Di sini, pada bulan Januari hingga Juli 2021, prevalensi stunting dan wasting di wilayah kerja Puskesmas Banjarangkan 1 secara berurutan yaitu 4,37% dan 0,36%, di mana hasil ini sudah melebihi dari target. Dan di sini dapat kita lihat ada perubahan jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk dari Januari ke Juli, yaitu ada penurunan sebanyak 4 balita gizi kurang dan penurunan gizi buruk, di mana tadinya 1 sekarang 0 gizi buruk. Selanjutnya, faktor pendukung dari kegiatan posyandu ini adalah sumber dana yang sudah pasti yaitu dana BOK, dan terdapat koordinasi yang baik antara kader dan puskesmas sehingga program berjalan baik. Sementara untuk faktor penghambat terjadi karena ada selama masa pandemi ini ada penerapan kebijakan oleh pihak desa dan membatasi kegiatan berkerumun sehingga ada fluktuasi jumlah bayi dan balita yang datang.
Pada masa pandemi ini, ada baiknya agar Kodir Posyandu dan petugas puskesmas tetap mengutamakan protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan, yakni mengenakan alat proteksi diri, mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, serta menjaga jarak dan membatasi jumlah peserta. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat.